Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar di hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat. Baik, kali ini saya akan membahas tentang resiko apabila gagal bayar di aplikasi Indodana. Nah, buat teman-teman semuanya yang pernah menjadi nasabah Indodana, silahkan kalian berbagi pengalaman dengan cara mengetikkannya di kolom komentar agar nanti bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload setiap harinya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian boleh simak sampai selesai agar tidak salah menanggapi dan memahami isi dari video ini. Baik, Indodana merupakan aplikasi yang sudah legal. Kenapa? Karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan di bawah pengawasan OJK dan API juga. AFPI itu Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi sudah legal ya, sudah resmi. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali mengetahui dan melihat iklan-iklan di Indodana, iklan-iklan aplikasi Indodana, pasti ragu apakah ini resmi ataukah tidak. Jadi sebaiknya kalian harus teliti karena iklan-iklan pinjaman online yang ada di platform manapun itu bisa-bisa menjebak kalian. Jadi kalian harus berhati-hati. Seperti juga iklan-iklan pinjaman online Indodana banyak sekali bertebaran di mana-mana karena mereka kan modalnya besar, jadi bisa memasang iklan dimanapun. Nah, Indodana kalau misalkan kalian ingin menjadi nasabah atau ingin mencoba meminjam uang di aplikasi Indodana, itu persyaratannya secara umum hampir sama, yaitu ada KTP asli, nomor kontak darurat, nomor rekening kita, terus foto selfie, biasanya ada foto selfie KTP dengan foto selfie kita. Nah, kalau misalkan di aplikasi lain itu jarang diminta slip gaji, itu jarang. Tapi kalau untuk di Indodana ini biasanya ada yang pengajuannya diminta untuk melampirkan foto slip gaji dan foto NPWP. Itu biasanya ada yang seperti itu. Dan ingat, slip gaji yang dilampirkan itu tidak bisa melampirkan slip gaji yang hasil tulisan tangan. Jadi harus yang asli. Harus melampirkan slip gaji yang betul-betul asli hasil print out komputer. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Indodana ini sebenarnya hampir sama juga dengan pinjaman online yang lain ketika kita sudah mengajukan data-data kita dan diverifikasi dan pengajuan data-data kita itu sudah disetujui, itu secara otomatis nanti akan dikasih limit. Nah, kalau misalkan sudah ada limit ya terserah kita mau mengajukan, silakan, mau enggak juga ya terserah kalian. Cuman saya berkali-kali mengingatkan, kalau misalkan kalian tidak betul-betul membutuhkan uang yang darurat dan masih bisa diakali dengan meminjam di tempat lain, bukan di pinjaman online, saya selalu menyarankan jangan pernah meminjam uang di pinjaman online karena khawatir nanti kalian akan terlena, misalkan sampai gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya terjerat di lingkaran hutang pinjaman online yang semakin besar. Itu bahayanya. Jadi saya selalu menyarankan jangan pernah meminjam uang di pinjaman online manapun, mau legal ataupun ilegal. Karena kalian akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat menakutkan, dari mulai cara penagihan dan sebagainya. Nah, kalau ternyata kalian sudah terlanjur meminjam uang, mengajukan pinjaman, dan sudah terlanjur di ACC, uangnya sudah ditransfer tidak lebih dari 1 jam, sudah masuk di rekening kalian, itu pas waktu jatuh tempo ternyata kalian nggak punya uang dan bingung bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Pinjam ke kanan ke kiri nggak ada, akhirnya kan kalian dengan terpaksa harus telat bayar. Nah, resikonya nanti kalau kalian telat bayar di aplikasi Indodana, itu kalian pasti sudah mulai ditelepon, sudah mulai di chat WA, ditanyakan perihal pembayarannya mau dibayar kapan. Bahkan ada DC pinjol dari Indodana ini melakukan penekanan-penekanan agar kalian cepat bayar. Ada yang menakut-nakuti, ada yang dengan kata-kata yang sedikit kasar. Tapi biasanya sih kalau misalkan ada ancaman dan kata-kata kasar itu adalah DC pinjol Indodana yang tidak menampilkan identitasnya, tidak ada foto profilnya di WA itu, dan juga tidak menyebutkan nama aplikasinya. Itu biasanya yang banyak ancaman itu seperti itu. Kalau yang melampirkan identitas dan menyebutkan nama aplikasi itu cenderung lebih
biasa-biasa saja kata-katanya. Jadi bukan kata-kata yang kasar, yang ancaman, yang wah bikin ngedrop mental dan sebagainya. Jadi kalian harus berhati-hati dengan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online Indodana ini. Dan buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya apakah Indodana ini memiliki kolektor lapangan atau field call. Menurut info yang saya dapat, Indodana memang sudah memiliki kolektor lapangan, tapi tidak semua daerah di seluruh Indonesia bisa didatangi. Karena itu adalah kebijakan dari Indodana dan kolektor lapangan tersebut. Masalah dia dan mau datang atau enggak. Yang jelas di aplikasi Indodana ini sudah ada kolektor lapangannya, tapi tidak seluruh Indonesia. Masih ada di kota-kota tertentu, terutama kota-kota besar. Kalau ke pelosok kemungkinan mungkin masih jarang. Itu informasi yang saya dapat. Jadi kalian tetap berhati-hati karena yang namanya gagal bayar di pinjaman online Indodana ataupun pinjaman online yang lain itu tidak ada yang aman. Jadi kalian tetap harus kuatkan mental, tetap berpikir tenang, santai, rileks, dan berpikir secara logis. Jangan sampai kalian melakukan tindakan-tindakan yang gegabah, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Kalau kalian tetap tenang, santai, semuanya bisa dihadapi dengan cara-cara yang baik. Dan apabila menemukan kolektor lapangan yang datang ke rumah dengan sikap yang tidak baik, dengan kasar, arogan, dan sebagainya, kalian tinggal publikasikan. Dalam arti publikasikan ini tinggal kalian rekam, dokumentasikan, dan nanti bisa dipublikasikan di medsos. Itu pasti banyak yang melihat dan akhirnya nanti bisa viral dan mungkin diketahui oleh pihak-pihak berwenang yang menaungi pinjol ini. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu ada sedikit efek jera untuk kolektor lapangan yang tidak bersikap sopan. Makanya sebelum kalian menerima kolektor lapangan dari Indodana yang datang ke rumah, hal-hal yang harus kalian lakukan adalah memeriksa dulu kelengkapan surat-suratnya. Tanya dulu kolektor lapangan itu dari mana datangnya, dari aplikasi apa, bawa KTP dan ID card, lalu periksa kalian cocokkan nama di KTP dan nama di ID card itu harus sama. Lalu periksa juga surat tugas penagihannya yang ada nama kalian dan jumlah yang tertunggak yang belum dibayar. Lalu kalau dia ternyata dari pihak ketiga, tanyakan surat kuasanya dari perusahaan pinjol ke perusahaan tempat DC tersebut bekerja. Dan selanjutnya jangan lupa juga kalian tanyakan yang namanya sertifikasi penagihan. Jadi kolektor lapangan dari pinjaman online itu harus memiliki sertifikasi profesi penagihan. Jangan sampai mereka tiba-tiba pas datang itu ke rumah kalian langsung terima tanpa ditanya dulu identitasnya, itu khawatir nanti ada kemungkinan terburuk, yaitu mereka itu ternyata oknum yang memanfaatkan situasi mengaku-ngaku sebagai tim penagih dari pinjaman online, padahal itu adalah orang yang ingin berbuat jahat pada Anda atau ingin membegal, maling, dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalian periksa dulu surat-suratnya yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah setelah orang ini atau kolektor ini menunjukkan surat-surat yang lengkap, barulah kalian terima dan nanti di situ bisa kalian negosiasi, bisa dibicarakan secara baik-baik bagaimana solusinya. Karena kalian melakukan gagal bayar itu bukan kesengajaan, tapi karena memang faktor keadaan yang memaksa untuk telat bayar bahkan gagal bayar. Oke, semoga video ini menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya untuk tetap semangat. Semangat membangun masa depan dan semangat mencari rezeki agar nanti kalau misalkan uangnya sudah cukup untuk membayar hutang, bisa untuk digunakan melunasi hutang-hutang kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.